Dan ini sama-sama segel teman-teman. Boleh dilihat barcode, sama-sama punya barcode. Kalau di scan juga dia tetap kebaca teman-teman. Tahu perbedaan di mana? Perbedaan barcode-nya? Bisa teman-teman ya, kita bedakan yang asli sama yang palsu. Nah, untuk yang palsu nih. Di sini saya coba akan menjelaskan ya teman-teman ya. Perbedaan oli asli MPX2 sama oli MPX2 yang palsu. Namanya palsu ya, tetaplah palsu. Nah, oke. Nah, yang paling utama banget nih, ini kan oli yang paling laku banget ya. Jadi saking lakunya, namanya aja ada yang hampir mirip ya teman-teman ya. Jadi kalau yang asli MPX2 dia itu berlabelkan Honda dan namanya dia MPX, bukan N atau bukan yang lain ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini di tahun sekarang kemasannya kurang lebih seperti ini. Di tahun 2022 bulan 10 atau bulan 11 lah ya. Nah, ini bulan 11 sekarang ya teman-teman ya. Nah, jadi namanya aja ada yang hampir mirip teman-teman ya. Jadi yang asli seperti ini ya teman-teman ya. Dan yang paling yang banyak dipalsu itu kan masalah kemasan sama, semua sama, tapi barang palsu. Nah, saya sudah bawa ada satu contoh ya teman-teman ini. Di sini ada oli 2 biji ya. Saya tidak membuat tanda di sini teman-teman. Cuman saya udah bisa membedakan ya. Untuk dari segi botol luarnya aja saya sudah bisa membedakan mana ini asli, mana ini palsu ya. Nah, yang paling pertama-tama nih teman-teman, kemasan sama, tulisan sama, tapi barang palsu. Ini palsu, yang ini yang palsu ya. Nah, ini yang asli. Nah, perbedaan yang paling utama ya teman-teman, perbedaan yang paling utama itu ini dari segi tutup botol. Dari segi tutup botol, boleh saya zoom sebentar ya. Nah, dari segi tutup botol untuk MPX2 yang asli itu tutupnya benar-benar rapi ya teman-teman ya. Untuk strukturnya, bahan tutupnya itu benar-benar rapi banget ya. Jadi tidak ada yang memble-memble ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang palsu nih, dari warnanya saja beda ya teman-teman. Untuk tutupnya ini birunya dia biru terang ya. Untuk tutupnya dia birunya biru terang. Nah, untuk yang ini dia birunya agak biru gelap. Nah, ini untuk yang palsunya ya teman-teman. Nah, ini boleh dilihat dia kurang begitu rapi ya. Dan ini sama-sama segel teman-teman. Boleh dilihat barcode, sama-sama punya barcode. Kalau di scan juga dia tetap kebaca teman-teman. Tahu perbedaan di mana? Perbedaan barcode-nya? Bisa teman-teman ya, kita bedakan yang asli sama yang palsu. Nah, untuk yang palsu nih ya. Untuk yang palsu. Nah, untuk yang palsu teman-teman, ini dari segi barcode ya. Kalau dicek ini semua kebaca teman-teman. Bos, bisa saya bilang ini kebaca ya. Karena memang sangat jago ya orang yang pemalsu itu nih. Untuk dari segi barcode, ini sebenarnya teman-teman ini kertas biasa ya. Jadi kalau kita kasih air dia hancur teman-teman ya. Nih, kalau kita kasih air dia bakal hancur teman-teman. Nah, untuk yang asli nih, ini yang palsu ya.
hancur kan. Nah, kita kasih air dikit aja dia hancur teman-teman ya. Nah, untuk yang asli nih, kita kasih air, dia susah hancurnya teman-teman ya. Dia nggak segampang itu hancurnya. Jadi dia semacam ada pengkilatnya ya, semacam ada pembeningnya, ada semacam pelindung airnya ya. Kalau scan yang ori atau yang asli yang dikeluarkan resmi oleh MPX 2. Dan sebenarnya yang nggak pakai barcode juga ada yang asli ya teman-teman ya, tergantung produksinya dari mana teman-teman. Nah oke, tadi sudah dari tutup, dari segel sudah kita bisa bedain ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, nah ini dari kualitas luar teman-teman nih, boleh diperhatikan. Untuk dari segi luar ini ori hampir kurang lebih sama teman-teman ya, tidak ada membedakan ya. Nih sama-sama gelap. Nih coba kita kasih cahaya sebentar ya, coba saya ambilkan cahaya. Nah ini saya sudah siapkan cahaya. Oke teman-teman. Nah untuk cahayanya kurang lebih hampir sama ya teman-teman ya nih. Oke, ini untuk yang asli. Nah ini untuk yang palsu, sama aja ya teman-teman ya. Jadi agak susah membedakannya ya. Untuk dari segi luar ya, kalau kita center kurang lebih hampir sama ya teman-teman ya, sama-sama warnanya dari luar ya. Nah oke, kita lanjut ya. Untuk kita buka yang asli aja teman-teman ya, kita buka yang asli. Nah untuk sebenarnya dari segi ininya tutupnya juga agak kencang ya teman-teman ya nih. Nah untuk dari segi ini ya teman-teman, ini untuk barcode-nya yang paling utama nih, yang paling utama banget di sini nih teman-teman ya. Nih untuk barcode-nya atau segelnya produk tersebut ini rapi, bener-bener rapi banget teman-teman. Nih rapi, sangat bener-bener rapi ya. Oke, dan kita buka coba yang palsu ya, jadi kita bedakan yang mana yang palsu dan yang mana yang biasa. Nah ini pakai acar segala nempel lagi teman-teman ya. Nah jelas beda ya teman-teman ya untuk segel yang asli sama yang palsu nih, biar saya perjelas ya. Nah ini yang asli, ini yang palsu teman-teman. Jadi segelnya itu kurang lebih rapian yang ini ya teman-teman ya. Nah coba kita lanjut lepas ya teman-teman ya. Jadi yang paling utama dari segel dalam ya teman-teman ya. Jadi kalau segelnya ini, kalau yang biasa itu kurang begitu rapi teman-teman ya, ini yang biasa nih. Nah sementara yang asli itu lembut ya, kalau dipegang juga lembut sama tebal. Ini yang ini agak tipis ya teman-teman ya. Oke lanjut kita buka. Untuk yang palsu teman-teman, jadi sorry ya tumpah ya. Jadi untuk yang palsu nih, kalau untuk yang palsu teman-teman, jadi ini kalau kita lepas segelnya bisa ngikut rapi semua ya.
ini bisa rapi semua kelupas. Sementara yang asli itu enggak ya, dia tetap dia nempel karena presannya dia bagus teman-teman ya. Presan PT nya sangat bagus. Nah untuk dari segi oli sih saya nggak perlu tuang ya teman-teman ya, karena untuk ini untuk yang palsu aja coba kita tuang ya teman-teman ya. Nah ini kurang lebih hampir sama teman-teman ya, untuk standar kalau kita lihat sekilas dia kurang lebih hampir sama ya teman-teman ya. Untuk kualitasnya ini padahal palsu teman-teman, tapi kalau kita lihat sekilas itu benar-benar seperti layaknya kualitas ori ya teman-teman. Tapi namanya oli, kalau dia tidak resmi dikeluarkan sama MPX2 ini kan bisa pakai oli yang lain ya diolah, tapi benar-benar bisa benar-benar bagus banget rapi teman-teman. Nah jadi yang paling mendasar membedakannya, saya tidak ada alat untuk mengetes ujinya ini ya, karena ini tetap oli ya, dibuat entah oli merek apa, tapi yang pasti yang kualitasnya rendah, murah, diolah, lalu dikemas ke MPX2 jadi harganya tinggi. Sebenarnya kalau dibilang olinya tetap oli ya, karena nggak mungkin dia jadi batu ini ya, tetap oli namanya, cuman olinya yang murah atau bukan kualitas standar MPX2. Dan yang ini ya teman-teman, dan yang lain yang bisa kita ciri khaskan untuk membedakan oli MPX2 asli atau enggaknya, itu dari kalau kita habis tuang oli biasanya ada pengendapan sebuah kotoran ya teman-teman ya. Jadi ada pengendapan sebuah kotoran di sisa penuangan oli biasanya ya teman-teman ya. Jadi ciri kadang orang menuang oli kalau dia udah tahu oli palsu, dia pasti terlebih dahulu ngocok atau digoyang dulu terlebih dahulu olinya ya teman-teman ya. Jadi biar tidak ada penumpukan kotoran pengendapan di dalam. Nah oke teman-teman ya, jadi untuk di harga teman-teman ya, jadi untuk di harga untuk oli MPX2 yang oli yang memang brand yang paling laku di seluruh Indonesia ini bulan 11 tahun 2022. Nah untuk harga pasarannya sebenarnya sangat logika teman-teman ya. Dari harga juga kita kalau kita mau beli ya di online atau melalui toko, kalau sekarang saya harga beli per dus aja teman-teman ya, itu tidak dikurang atau tidak ditambah ya, kurang lebih 48.500 per bijinya. Mau kita beli 10 karton apa satu biji harga sama teman-teman, 48.500 atau 49.000, kurang lebih 50 ribuan ya teman-teman ya untuk satu botolnya oli MPX2. Tapi kalau ada yang menjual itu di daerah Jabodetabek sekitarnya ya teman-teman ya, jadi kalau ada yang menjual MPX2 harga 40.000 atau harga 35.000 atau harga 24.000 di bawah harga 48.000, saya kurang paham itu teman-teman ya, olinya dari mana ya. Saya juga nggak bisa memonis, takutnya dia punya pabrik tersendiri teman-teman ya. Nah secara logikanya harga saya beli saja itu untuk harganya di bandrol 48.500 sampai 50.000, paling murahnya itu 48.500 per bijinya MPX2. Mau beli satu biji atau satu karton atau 10 karton sama aja harganya teman-teman, sama sekali tidak dikurang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pun mau beli oli dari mana aja, coba dari harga boleh diperhatikan ya. Kalau harganya udah nggak logika ya, mungkin dia udah punya PT sendiri, saya bingung juga itu teman-teman ya. Kita pakai logika saja ya. Nah yang paling mendasar itu tadi, kalau dia memang barcode, kalau kita scan tetap bisa ya ke scan, saya ulang, tetap bisa ke scan, tapi scan barcode-nya itu ya, untuk scan barcode-nya kalau yang asli itu dia agak bening ya, jadi nggak cepat rusak di airin ya, jadi nggak kertas seperti kertas biasa. Ini kalau ini kan kalau kita pegang ini yang palsu nih, ini seperti kertas biasa teman-teman ya. Jadi kalau yang asli dia agak bening, ada semacam
pelapis kertasnya teman-teman ya, semacam kayak ada kertas minyaknya lah untuk disegel barcode ya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk isinya sih ya teman-teman ya, namanya ini pemain-pemain yang benar-benar berkelas itu kadang memang kita agak susah ya untuk membedakan dari warnanya teman-teman. Saya saja yang sering mandi oli ya jatuhnya, yang tiap hari megang oli, saya susah membedakannya teman-teman. Harus ada kudu alat ukurnya atau alat pengetesnya ya. Tapi tak perlu khawatir, dari segi tadi sudah bisa teman-teman cirikan ya, ciri khasnya dari tutupnya itu benar-benar rapi, dari barcode ya ada berminyak. Itu yang paling mendasar ya teman. Dari paling utama itu kita buka dari bagian segel dalamnya. Segel dalamnya itu dia rapi, benar-benar rapi, sama dia kalau kita kelupas itu segel ya kayak ini segel ini dia tidak ngelotok ya. Jadi kalau yang palsu itu lepas ini teman-teman ya, jadi lepas di pinggiran ini, lepas semua rapi, gampang dilepasnya untuk segelnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang-kurang begitu paham, boleh dikasih komentar nanti teman-teman ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman kita ya. Karena gimana ya teman-teman, kalau saya berpikir-pikir kasihan motornya kalau dia masuk oli palsu ya, kalau dia bukan standar SOP dari MPX2. Apalagi motornya sangat capek, jadi bisa gampang rusak teman-teman, atau oli itu jadi efeknya bisa cepat kering, tergantung kualitas oli yang membuatnya ya. Kalau dia palsu, jadi macam-macam juga oli palsu ini teman-teman ya, yang pasti kualitasnya rendah. Itulah perbedaan oli palsu sama oli yang asli teman-teman. Nah, mudah-mudahan kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh share, bagi-bagi untuk teman-teman kita biar semua pada paham, mengerti mana membedakan oli yang palsu sama yang asli.